둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hadadang Rahman Munandar MPD. Kami yang beranggotakan Adiesti Novia Yesiliana, Cindy Windari, dan Novia Ramadayu, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai konsep filsafat dan klasifikasinya. Baik, langsung saja kita simak videonya. Selamat menonton. Ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, konsep filsafat. Yang ketiga, klasifikasi filsafat. Dan yang terakhir, hubungan matematika dengan konsep filsafat dan klasifikasinya. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Yang kedua, konsep filsafat. Objek kajian filsafat dibagi menjadi 2. Yang pertama, objek material, yaitu bahan yang diselidiki. Dan yang kedua, objek formal, yaitu sudut pandang dari mana hal tersebut. Karakteristik berpikir filsafat. Konsepsional, hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses satu demi satu. Filsafat merupakan pikiran tentang hal-hal umum. Yang kedua, koheren, bagan konsepsional yang merupakan hasil perenungan kefilsafatan harus bersifat runtut. Yang ketiga, memburu kebenaran, kebenaran yang hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Yang keempat, radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya dan tidak tanggung-tanggung sampai konsekuensinya yang terakhir. Yang kelima, rasional, usaha menyusun suatu bahan konsepsional yang bersifat rasional. Yang keenam, menyeluruh, usaha menyeluruh suatu bagan konsepsional yang memadai untuk orang lain dan diri kita sendiri. Klasifikasi filsafat. Di seluruh dunia banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang sama dan membangun tradisi filsafat, menanggapi dan meneruskan banyak karya-karya sesama mereka. Oleh karena itu, filsafat biasa diklasifikasikan menurut daerah geografi dan budaya. Pada masa itu, filsafat biasa dibagi menjadi filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Filsafat barat, di mana filsafat barat berkembang dan siapakah para tokohnya? Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan di daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Wittgenstein mempunyai aliran analitik atau filsafat analitik yang dikembangkan di negara-negara yang berbahasa Inggris, tetapi juga diteruskan di Polandia. Filsafat analitik menggali dasar-dasar teori ilmu yang berlaku bagi setiap ilmu tersendiri. Yang menjadi pokok perhatian filsafat analitik ialah analisa logika bahasa sehari-hari maupun dalam mengembangkan sistem bahasa buatan. Yang kedua, ada Immanuel Kant, mempunyai aliran atau filsafat kritik yang tidak mau melewati batas kemungkinan pikiran manusiawi. Kant terkenal karena 3 tulisan. 1. Kritik atas rasio murni, apa yang saya dapat ketahui. Ding Anshin, hakikat kenyataan yang dapat diketahui. Manusia hanya dapat mengetahui gejala-gejala yang kemudian oleh akal terus ditampung oleh 2 wadah pokok, yakni ruang dan waktu. Kemudian diperinci lagi, misalnya menurut kategori sebab dan akibat dan seterusnya. Seluruh pengetahuan kita berkiblat pada Tuhan, jiwa, dan dunia. Kritik atas rasio praktis, apa yang harus saya buat. Kelakuan manusia ditentukan oleh kategori imperatif, keharusan mutlak. Kau harus begini dan begitu. Ini mengandaikan 3 postulat: kebebasan, jiwa yang tidak mati, adanya Tuhan. Kritik atas daya pertimbangan. Di sini kan membicarakan peranan perasaan dan fantasi, jembatan antara yang umum dan khusus.
René Descartes berpendapat bahwa kebenaran terletak pada diri subjek, mencari titik pangkal pasti dalam pikiran dan pengetahuan manusia, khusus dalam ilmu alam. Metode untuk memperoleh kepastian ialah menyaksikan segala sesuatu hanya satu kenyataan tak dapat disangsikan, yakni aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. 2. Filsafat Timur. Di mana filsafat Timur berkembang dan siapakah para tokohnya? Filsafat Timur adalah tradisi filsafat yang terutama berkembang di Asia, khususnya India, Tiongkok, Nusantara, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi oleh budayanya. Nama-nama beberapa filosof yaitu Lao Tse, Konghucu, Zhuangzi, dan lain-lain. 3. Filsafat Islam. Filsafat Islam ini sebenarnya mengambil tempat yang istimewa, sebab dilihat dari sejarah, para filosof dari tradisi ini sebenarnya bisa dikatakan juga merupakan ahli waris tradisi filsafat Barat atau Yunani. Dalam filsafat Islam ada 4 aliran, yakni 1. Peripatetik, yaitu memutar atau berkeliling. Ini merujuk dengan kebiasaan Aristoteles yang selalu berjalan-jalan mengelilingi muridnya ketika mengajarkan filsafat. Yang kedua itu ada aliran Illuminationis atau Ishraq yang didirikan oleh pemikir Iran Surawardi al-Madkhul atau W.1191. Aliran ini memberikan tempat yang penting bagi metode intuitif atau irfani. Menurutnya, dunia ini terdiri dari cahaya dan kegelapan. Baginya, Tuhan adalah cahaya sebagai satu-satunya realitas sejati atau Nur al-Anwar, cahaya di atas cahaya. Aliran irfani atau tasawuf bertumpu pada pengalaman mistis yang bersifat suprarasional. Jika pengenalan rasional bertumpu pada akal, maka pengenalan sufistik bertumpu pada hati. Tokoh yang terkenal adalah Jalaluddin Rumi dan Ibn Arabi. Yang keempat, ada aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden, diwakili oleh seorang filosof Syiah yakni Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawani yang dikenal dengan nama Sadra al-Din al-Shirazi atau yang dikenal dengan Mulia Sadra, yaitu seorang filosof yang berhasil mensintesis ketiga aliran di atas. Bagaimana pandangan Islam tentang ilmu? Dalam Islam, ilmu merupakan hal yang sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran, kata al-ilm dan kata-kata jadiannya digunakan lebih 780 kali. Hadis juga menyatakan mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam pandangan keilmuan Islam, fenomena alam tidaklah terdiri tanpa relasi dan relevansinya dengan kuasa ilahi. Mempelajari alam berarti akan mempelajari dan mengenal dari dekat cara kerja Tuhan. Dengan demikian, penelitian alam semesta atau jejak-jejak ilahi akan mendorong manusia untuk mengenal Tuhan dan menambah keyakinan terhadapnya. Fenomena alam bukanlah realitas-realitas independen, melainkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa matematika mempunyai hubungan yang erat dengan konsep filsafat dan klasifikasinya? Itu karena ilmu matematika dan filsafat mempunyai keeratan hubungan dibandingkan keilmuan lainnya. Karena matematika dan filsafat sama-sama merupakan fondasi dari semua jenis keilmuan, terdapat juga pendapat bahwa matematika dan filsafat merupakan ibunya ilmu pengetahuan. Bidang pengetahuan yang disebut filsafat matematika merupakan hasil pemikiran filsafati yang sasarannya ialah matematika itu sendiri. Filsafat sebagai rangkaian aktivitas dari budi manusia pada dasarnya adalah pemikiran reflektif atau reflective thinking. Jadi, budi manusia yang diarahkan untuk menelaah objek-objek tertentu sehingga melahirkan matematika. Kemudian juga memantul berpikir tentang matematika, sehingga menumbuhkan filsafat matematik agar memperoleh pemahaman apa dan bagaimana sesungguhnya matematika itu. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.